Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Fakri dengan NIM 250505010 dari program studi Geofisika. Dengan dosen pengampu saya Bapak Radiombah Armi, SSI, MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai resonansi dan gelombang stasioner atau standing wave. Materi ini merupakan salah satu topik penting dalam fisika gelombang karena menjelaskan bagaimana satu sistem dapat menghasilkan getaran maksimum pada kondisi tertentu, serta bagaimana pola gelombang tetap dapat terbentuk akibat interferensi dua gelombang. Gelombang merupakan fenomena fisika yang sangat dekat dalam kehidupan manusia. Kita dapat menemukan gelombang pada suatu suara yang kita dengar, cahaya yang kita lihat, hingga sinyal komunikasi yang kita gunakan setiap hari. Dalam kajian fisika, gelombang terdapat dua konsep yang sangat penting, yaitu gelombang stasioner dan gelombang resonansi. Gelombang stasioner menjelaskan bagaimana dua gelombang yang saling berlawanan arah dapat menghasilkan pola gelombang yang tampak diam. Sementara resonansi menjelaskan mengapa suatu benda dapat bergetar. Sangat kuat ketika dipengaruhi oleh frekuensi tertentu. Kedua fenomena ini banyak dimanfaatkan pada alat musik, teknologi komunikasi, sensor ultrasonik, dan berbagai aplikasi teknik modern. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah untuk memahami konsep dasar gelombang stasioner, memahami konsep resonansi, mengetahui hubungan keduanya, serta memahami penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi. Dengan memahami materi ini, kita dapat menjelaskan berbagai fenomena fisika yang terjadi di sekitar kita secara lebih ilmiah. Perkembangan konsep gelombang dan resonansi tidak terlepas dari kontribusi para ilmuwan. Galileo Galilei melakukan pengamatan terhadap ayunan dan menemukan bahwa getaran memiliki keteraturan tertentu. Christian Huygens mengembangkan teori gelombang yang menjadi dasar bagi banyak penelitian fisika modern. Kemudian ada Hermann von Helmholtz mengembangkan kajian mengenai resonansi bunyi dan akustik yang sangat berpengaruh pada perkembangan alat musik dan teknologi suara. Kontribusi para ilmuwan ini menjadi fondasi dalam memahami resonansi dan gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah gelombang yang terbentuk akibat superposisi dua gelombang yang memiliki frekuensi, amplitudo, dan panjang gelombang yang sama tetapi bergerak dalam arah yang berlawanan. Gelombang ini pada umumnya memiliki pola yang tetap sehingga tampak tidak berpindah tempat. Berbeda dengan gelombang berjalan yang membawa energi dari satu titik ke titik yang lain. Pada gelombang stasioner tidak terjadi perpindahan energi neto sepanjang medium. Karena itu, pola gelombangnya terlihat diam meskipun partikel medium tetap bergetar. Gelombang stasioner terbentuk ketika gelombang datang merambat sepanjang suatu medium seperti tali. Ketika mencapai ujung medium, gelombang tersebut dipantulkan. Gelombang datang dan gelombang pantul kemudian saling bertemu dan mengalami interferensi. Interferensi inilah yang menghasilkan titik-titik tertentu yang selalu diam serta titik-titik lain yang memiliki amplitudo maksimum. Titik-titik tersebut dikenal sebagai simpul dan perut. Simpul atau node adalah titik pada gelombang stasioner yang amplitudonya selalu 0 sehingga tampak tidak bergerak. Perut dan antinode adalah titik yang memiliki amplitudo maksimum sehingga memiliki getaran terbesar. Pada gelombang stasioner, jarak antara simpul dan perut terdekat adalah seperempat panjang gelombang. Sedangkan jarak antara dua simpul berurutan atau dua perut berurutan adalah setengah sepanjang gelombang. Konsep ini sangat penting untuk memahami pola harmonik pada alat musik. Secara matematis, gelombang stasioner dapat dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan A sin cos omega T. Pada persamaan ini, Y menyatakan simpangan, A menyatakan amplitudo.
K bilangan gelombang, X posisi, omega frekuensi sudut, dan T adalah waktu. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa amplitudo bergantung pada posisi sehingga muncul daerah simpulan perut. Inilah alasan mengapa tidak semua titik pada gelombang stasioner bergetar dengan amplitudo yang sama. Pada dawai yang kedua ujungnya terikat, gelombang stasioner dapat membentuk beberapa pola harmonik. Harmonik pertama disebut frekuensi dasar. Harmonik kedua memiliki frekuensi 2 kali frekuensi dasar. Harmonik ketiga memiliki frekuensi 3 kali frekuensi dasar. Frekuensi harmonik dirumuskan sebagai Fn, sama dengan N dikali V dibagi 2L. Pola harmonik inilah yang menentukan tinggi rendahnya nada pada alat musik berdawai. Pengertian dari resonansi. Resonansi adalah peristiwa meningkatnya amplitudo getaran ketika frekuensi gaya pemaksa sama atau sangat dekat dengan frekuensi alami suatu sistem. Ketika kondisi ini tercapai, energi berpindah secara sangat efektif sehingga menghasilkan getaran maksimum. Resonansi dapat memberikan manfaat besar, namun dalam beberapa kondisi juga dapat menimbulkan kerusakan apabila tidak dikendalikan. Beberapa faktor yang memengaruhi resonansi antara lain massa sistem, kekakuan sistem, frekuensi alami, energi yang diberikan, dan besarnya redaman. Semakin kecil redaman yang dimiliki suatu sistem, semakin besar amplitudo resonansi yang dapat dihasilkan. Karena itu, perancang bangunan dan mesin harus memperhatikan efek resonansi agar struktur tetap aman. Resonansi tidak hanya terjadi pada tali, tetapi juga pada kolom udara. Pada pipa organa terbuka, kedua ujung berfungsi sebagai perut gelombang, sedangkan pada pipa organa tertutup, satu ujung merupakan simpul dan ujung lainnya merupakan perut. Fenomena ini dimanfaatkan pada alat musik tiup seperti seruling, klarinet, dan organ pipa. Resonansi dan gelombang stasioner memiliki hubungan yang sangat erat. Ketika frekuensi sumber sesuai dengan frekuensi alami sistem, resonansi terjadi dan amplitudo menjadi maksimum. Pada kondisi tersebut, pola gelombang stasioner dapat terbentuk dengan jelas. Oleh karena itu, resonansi sering menjadi syarat terbentuknya gelombang stasioner yang stabil pada banyak sistem fisika. Dalam kehidupan sehari-hari, resonansi dapat ditemukan pada ayunan anak. Jika dorongan diberikan sesuai ritme alami ayunan, amplitudonya akan semakin besar. Contoh lainnya pada gitar. Senar yang dipetik menghasilkan gelombang stasioner. Kotak resonansi gitar kemudian memperkuat bunyi yang dihasilkan. Prinsip yang sama juga digunakan pada piano, biola, dan garpu tala. Dalam teknologi, resonansi dimanfaatkan pada antena radio, sistem komunikasi, sensor ultrasonik, serta berbagai perangkat elektronik modern. Sebagai contoh, sebuah dawai memiliki panjang 1 meter dan cepat rambat gelombang 200 meter per detik. Frekuensi harmonik pertama dapat dihitung menggunakan rumus frekuensi dasar, yaitu V dibagi 2L, sehingga diperoleh hasil 100 Hz. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa gelombang stasioner terbentuk akibat interferensi dua gelombang yang bergerak berlawanan arah. Gelombang stasioner memiliki simpul dan perut. Resonansi terjadi ketika frekuensi pemaksa sama dengan frekuensi alami suatu sistem sehingga menghasilkan amplitudo maksimum. Kedua fenomena ini memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi modern. Sebagai penutup dari presentasi ini, dapat disimpulkan bahwa resonansi dan gelombang stasioner merupakan dua konsep penting dalam fisika gelombang yang saling berhubungan erat dan memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perkembangan teknologi modern. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, kita mengetahui bahwa gelombang stasioner terbentuk akibat superposisi atau perpaduan dua gelombang yang memiliki frekuensi
amplitudo, dan panjang gelombang yang sama, tetapi bergerak dalam arah yang berlawanan. Interferensi antara kedua gelombang tersebut menghasilkan pola yang tetap berupa. Interferensi antara kedua gelombang tersebut menghasilkan pola yang tetap berupa simpul dan perut. Simpul merupakan titik yang tidak mengalami getaran atau memiliki amplitudo nol, sedangkan perut merupakan titik yang mengalami amplitudo maksimum. Keberadaan simpul dan perut menjadi ciri khas utama dari gelombang stasioner. Pola ini tidak hanya dapat diamati pada tali yang bergetar di laboratorium, tetapi juga ditemukan pada berbagai sistem fisika lainnya, seperti kolom udara pada alat musik tiup, senar gitar, senar biola, hingga berbagai sistem resonansi yang digunakan dalam teknologi modern. Selain memahami gelombang stasioner, kita juga telah mempelajari konsep resonansi. Resonansi merupakan peristiwa bertambah besarnya amplitudo getaran ketika frekuensi gaya pemaksa sama atau sangat mendekati frekuensi alami suatu sistem. Pada kondisi ini, energi yang diberikan pada sistem dapat ditransfer secara paling efektif sehingga menghasilkan getaran yang jauh lebih besar dibandingkan kondisi normal. Fenomena resonansi menunjukkan bahwa suatu sistem fisika memiliki karakteristik alami yang unik. Setiap benda memiliki frekuensi alami masing-masing. Ketika benda tersebut menerima getaran dengan frekuensi yang sesuai, maka amplitudo getarannya akan meningkat secara signifikan. Inilah alasan mengapa resonansi sering dimanfaatkan untuk memperkuat bunyi, meningkatkan efisiensi transfer energi, serta memperbaiki kualitas sinyal dalam berbagai perangkat teknologi. Hubungan antara resonansi dan gelombang stasioner juga sangat erat. Resonansi seringkali menjadi kondisi yang memungkinkan terbentuknya gelombang stasioner yang stabil. Ketika frekuensi sumber sesuai dengan frekuensi alami sistem, amplitudo getaran meningkat dan pola simpul serta perut dapat terbentuk dengan lebih jelas. Oleh karena itu, dalam banyak sistem fisika, resonansi dan gelombang stasioner tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kita juga telah melihat bahwa konsep-konsep tersebut bukan hanya teori yang dipelajari di dalam kelas, tetapi benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang memainkan gitar, memetik senar biola, meniup seruling, atau mendorong ayunan anak, prinsip resonansi dan gelombang stasioner sebenarnya sedang bekerja. Fenomena yang tampak sederhana tersebut ternyata dapat dijelaskan menggunakan konsep-konsep fisika yang telah kita pelajari. Selain dalam kehidupan sehari-hari, resonansi dan gelombang stasioner juga memiliki peranan penting dalam kehidupan teknologi. Pada sistem komunikasi, resonansi digunakan untuk memiliki frekuensi sinyal tertentu sehingga informasi dapat diterima dengan lebih baik. Pada antena radio, prinsip resonansi memungkinkan antena menerima sinyal secara lebih efisien. Pada alat musik, resonansi membantu memperkuat bunyi sehingga suara yang dihasilkan menjadi lebih jelas dan nyaring. Dalam bidang kedokteran, prinsip gelombang dan resonansi juga digunakan dalam berbagai teknologi, diagnostik, dan pencitraan. Pada bidang industri, resonansi digunakan untuk mengembangkan sensor yang mampu mendeteksi perubahan frekuensi dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa konsep yang awalnya dipelajari secara teori fisika ternyata memiliki manfaat yang sangat luas dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, mempelajari resonansi dan gelombang stasioner tidak hanya membantu kita memahami teori gelombang, tetapi juga membantu kita melihat hubungan antara ilmu fisika dengan kehidupan nyata. Dengan pemahaman tersebut, kita dapat lebih menghargai bagaimana ilmu pengetahuan berkembang dan bagaimana konsep-konsep fisika memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan teknologi modern. Demikian presentasi mengenai resonansi dan gelombang stasioner yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya paparkan ini dapat menambah pemahaman mengenai konsep dasar gelombang, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai bidang teknologi. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Apabila dapat kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.